Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra Semara Suci Akbar dengan NIM 2210 1261 212 dari kelas 7B PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan hasil wawancara saya terkait pendidikan multikultural dengan fokus pada kegiatan 17 Agustus di TK Islam Khadijah Plus. Video ini saya buat sebagai tugas akhir pada mata kuliah pendidikan multikultural dengan tujuan untuk memahami bagaimana lembaga PAUD menerapkan nilai-nilai multikultural pada kegiatan pembelajaran, khususnya pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebelum saya masuk ke hasil wawancara, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses pembelajaran yang mengajarkan anak untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, bahasa, budaya, adat, maupun kebiasaan. Pada anak usia dini, konsep multikultural tidak diajarkan secara teori, tetapi melalui kegiatan bermain, pengalaman langsung, dan interaksi keseharian. Karena itulah saya memilih tema 17 Agustus, karena momen ini sangat identik dengan keberagaman Indonesia, serta banyak melibatkan anak, guru, dan orang tua secara bersama-sama. Sekolah yang saya wawancarai adalah lembaga PAUD berbasis Islam, di mana sebagian besar siswanya beragama Islam, namun tetap memiliki keberagaman dari sisi suku, budaya, dan bahasa yang berbeda. Saya memilih tema 17 Agustus karena kegiatan ini biasanya mengangkat semangat kebersamaan, gotong royong, dan cinta tanah air. Selain itu, pada perayaan 17 Agustus, sekolah sering mengadakan lomba-lomba yang melibatkan antara orang tua dan anak. Kegiatan ini seperti menjadi ruang yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai multikultural secara menyenangkan. Dari hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa di sekolah terdapat keberagaman, terutama dari suku dan budaya. Ada anak yang berasal dari suku Banjar, Jawa, dan Madura. Perbedaan ini membawa kebiasaan dan bahasa rumah yang berbeda pula. Dalam pembelajaran sehari-hari, anak menggunakan bahasa Banjar dan sesekali menggunakan bahasa Indonesia, karena itu bahasa yang paling umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk agama memang sama, yaitu Islam. Mengingat sekolah ini adalah TK berbasis Islam, tetapi keberagaman suku dan bahasa sudah menjadi dasar penting dalam penerapan pendidikan multikultural di kelas. Selain itu, orang tua peserta didik juga memiliki latar belakang yang sangat beragam. Ada anak yang kedua orang tuanya berasal dari suku Jawa, sehingga nilai-nilai budaya Jawa cukup dominan diterapkan di rumah. Ada pula yang berasal dari keluarga campuran, misalnya ayah yang bersuku Jawa dan ibu yang bersuku Banjar, atau kombinasi suku lainnya. Setiap keluarga tentunya memiliki kebiasaan, bahasa sehari-hari, pola komunikasi, dan nilai budaya yang berbeda juga. Keberagaman latar belakang keluarga ini membuat setiap anak datang ke sekolah dengan membawa pengalaman budaya masing-masing. Anak yang terbiasa menggunakan bahasa daerah tertentu, ada yang memiliki tradisi keluarga khas, dan ada pula yang dibesarkan dalam lingkungan sosial yang berbeda satu sama lain. Hal inilah yang akhirnya membuat suasana kelas menjadi lebih berwarna. Anak-anak dapat saling belajar, saling mengenal, dan saling menghargai perasaan perbedaan sejak dini. Keberagaman tersebut sekaligus menjadi potensi besar bagi sekolah untuk menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
Pada peringatan kegiatan 17 Agustus, kerjasama antara sekolah dan orang tua terlihat sangat nyata dan terasa begitu kuat. Orang tua tidak hanya hadir sebagai penonton, tetapi juga benar-benar terlibat aktif dalam berbagai jenis lomba yang diselenggarakan oleh sekolah. Misalnya, lomba kelereng, lomba mengisi air, lomba memindahkan balok, lomba memasang kaos kaki, serta berbagai jenis lomba lainnya yang mengutamakan kekompakan dan kerjasama antara anak dan orang tua. Kegiatan seperti ini membuat suasana menjadi hidup dan penuh tawa. Selain lomba yang melibatkan anak, sekolah juga menyediakan lomba khusus untuk orang tua, seperti lomba cucuk jarum, estafet sedotan, dan beberapa permainan seru lainnya. Kehadiran lomba khusus tersebut membuat suasana semakin meriah, karena para orang tua juga menunjukkan antusiasme mereka sambil memberikan contoh semangat sportif kepada anak-anak. Partisipasi orang tua tidak berhenti pada kegiatan lomba saja. Mereka juga membantu menyiapkan berbagai keperluan seperti atribut merah putih, makanan untuk dibagikan, serta perlengkapan lomba dan dekorasi yang diperlukan. Semua bantuan ini diberikan secara sukarela dan penuh semangat. Melalui kerjasama yang terjalin ini, nilai-nilai multikultural seperti kebersamaan, gotong royong, dan sikap saling menghargai muncul secara alami. Anak-anak dapat melihat langsung contoh bagaimana orang-orang dari latar belakang berbeda dapat bekerja sama, mendukung satu sama lain, dan menciptakan suasana perayaan yang hangat serta inklusif. Menurut guru, salah satu cara agar kegiatan multikultural tidak terasa membosankan bagi anak-anak adalah dengan mengaitkan permainan serta aktivitas yang dekat dengan kehidupan dan dunia bermain mereka. Anak usia dini cenderung belajar lebih efektif ketika mereka terlibat langsung, bergerak, dan merasa senang, sehingga guru berupaya menghadirkan suasana pembelajaran yang aktif. Pada perayaan 17 Agustus misalnya, anak-anak diajak mengenal keberagaman budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan yang menarik. Guru memutar lagu-lagu nasional dan daerah yang mudah dihafal oleh anak, menampilkan cerita bergambar tentang berbagai suku di Indonesia, serta mengenalkan kostum tradisional dalam bentuk mini yang dapat dilihat ataupun bahkan dicoba oleh anak. Selain itu, berbagai lomba khas 17 Agustus juga dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya seru, tetapi juga syarat makna, seperti lomba yang menekankan kerjasama dan kekompakan. Karena seluruh kegiatan dilakukan melalui bermain, bergerak, dan berinteraksi langsung, anak-anak tidak cepat merasa bosan. Justru, mereka menjadi lebih antusias dan mudah memahami nilai-nilai multikultural yang ingin ditanamkan, seperti saling menghargai, mengenali perbedaan, dan bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan ini membuat nilai-nilai multikultural tersebut terserap secara alami dan lebih bermakna bagi anak. Guru menyampaikan bahwa tantangan utama dalam melaksanakan pendidikan multikultural adalah bagaimana menjelaskan konsep seperti keberagaman, kebangsaan, dan saling menghargai dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh anak usia dini. Anak-anak pada usia ini masih berada pada tahap berpikir konkret, sehingga konsep abstrak seperti perbedaan budaya atau identitas bangsa perlu dijelaskan melalui contoh langsung dan pengalaman nyata. Selain itu, anak-anak jauh lebih suka bergerak, bermain, dan mencoba sendiri dibanding mendengarkan penjelasan panjang. Hal ini membuat guru harus benar-benar kreatif dalam mengombinasikan penjelasan dengan berbagai aktivitas menarik seperti permainan kelompok, lagu, cerita visual, atau kegiatan berbasis proyek kecil. Dengan cara ini, anak bisa menangkap pesan yang ingin disampaikan tanpa merasa bosan. Tantangan berikutnya adalah menanamkan sikap menghargai perbedaan
tidak cukup dilakukan hanya pada momen tertentu, seperti perayaan 17 Agustus. Nilai tersebut harus dicontohkan secara konsisten dan setiap hari melalui kegiatan interaksi guru dan anak, kerjasama antar teman, maupun suasana kelas yang inklusif. Konsisten inilah yang akan membentuk pemahaman dan kebiasaan anak untuk menghargai keberagaman sejak dini. Dampak positif yang terlihat setelah menerapkan pendidikan multikultural pada fokus kegiatan 17 Agustus, yang pertama, anak lebih mengenal perbedaan suku dan bahasa teman-temannya. Yang kedua, anak menjadi lebih kompak saat mengikuti lomba. Yang ketiga, anak lebih mulai berani bercerita tentang budaya di rumahnya masing-masing, seperti makanan khas atau cara keluarga merayakan kemerdekaan. Yang keempat, lingkungan kelas menjadi lebih hangat dan anak lebih mudah menerima perbedaan. Guru berharap bahwa kegiatan multikultural tidak hanya dilakukan pada momen-momen tertentu seperti perayaan 17 Agustus saja, tetapi dapat diterapkan secara lebih luas dalam berbagai tema pembelajaran sepanjang tahun. Dengan begitu, anak-anak dapat mengenal keberagaman tidak hanya dalam konteks perayaan, tetapi juga melalui kegiatan sehari-hari di kelas. Kedepannya, sekolah ingin mengembangkan lebih banyak kegiatan berbasis budaya seperti mengenal tarian daerah, permainan tradisional, cerita rakyat, hingga makanan khas berbagai daerah. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada anak, sehingga mereka lebih mudah memahami dan mencintai keberagaman bangsanya. Selain itu, sekolah juga berharap dapat meningkatkan kolaborasi dengan orang tua dan melibatkan lingkungan sekitar. Dengan keterlibatan keluarga, anak akan dapat penguatan nilai multikultural baik di sekolah maupun di rumah. Harapannya, anak dapat tumbuh dengan pemahaman bahwa keberagaman merupakan sesuatu yang indah, natural, dan harus dihargai dalam kehidupan sehari-hari.